Lagu ini ditulis oleh pasangan Gloria Siegel dan William James Gaither. Keduanya mempunyai kesukaan yang sama dalam bermusik. Hasil dari kolaborasi keduanya telah menghasilkan 700 lagu dan rekaman serta telah menulis atau ikut menulis beberapa buku. Salah satu lagu yang sampai sekarang masih kita nyanyikan adalah Because He Lives, atau dalam bahasa Indonesia diberi judul Sebab Dia Hidup. Gloria Gaither lahir pada tanggal 4 Maret 1942. Ia adalah seorang penulis lagu, penulis, pembicara, editor, dan akademisi. Gloria adalah istri William James Gaither. Gloria Gaither telah menulis beberapa buku sejak tahun 1971, di antaranya seperti Make Warm Noises, Rainbow's Life at Easter, Because He Lives, dan lain sebagainya. Sedangkan William James Gaither yang lahir pada tanggal 28 Maret 1936 adalah penyanyi dan penulis lagu Amerika Selatan dan musik Kristen kontemporer. Ia telah menulis banyak lagu Kristen populer dengan istrinya Gloria. William dan Gloria bertemu ketika sama-sama bekerja di sekolah yang sama, yaitu di SMA Alexandria Monroe di Alexandria. Disitulah mereka mulai berbagi ide tentang lagu. Waktu itu, Gloria yang mengambil jurusan bahasa Inggris bertemu dengan William yang menjadi kepala jurusan bahasa Inggris di sekolah itu. Bisa jadi karena sering kali bertemu, akhirnya tumbuhlah cinta di antara mereka. Dan kemudian keduanya menikah pada tahun 1962. Ketika William masih berstatus mahasiswa di Anderson College, sebuah perguruan tinggi Kristen di Anderson, ia membentuk Bill Gaither Trio yang terdiri dari saudara laki-lakinya Danny dan saudara perempuannya Marianne. Sekalipun sempat tenggelam, namun grup ini pada tahun 1990-an kembali bangkit seiring dengan meningkatnya popularitas serial Gaither Homecoming. Pada tahun 1967, pasangan ini kemudian meninggalkan profesi guru untuk menjadi artis rekaman dan pertunjukan penuh waktu. Gloria kemudian menggantikan Mary Ann dalam trio tersebut di tahun yang sama. Namun, untuk mencapai ketenaran seperti sekarang ini bukanlah perkara mudah. Mereka pernah menghadapi persoalan yang berat. Tahun 1960-an adalah masa-masa yang berat bagi keduanya. Waktu itu di musim dingin tahun 1969 merupakan musim yang sangat suram bagi mereka. Tidak hanya musim dingin di Indiana yang panjang dan keras, tetapi angin utara juga bertiup lebih kencang dari biasanya di wilayah itu. Waktu itu, ketika keluarga ini sedang menantikan anak ketiga, mereka mengalami saat-saat yang gelap dan sulit. Anak yang pertama berumur 4 tahun, dan anak yang kedua masih berusia 3 bulan. Beberapa persoalan berat harus mereka alami. Di antaranya, Bill yang terkena penyakit mononukleosis yang parah hingga menyebabkan ia tidak dapat menjalani kegiatannya sehari-hari. Bill juga mengalami stres berat karena pernikahan adiknya yang mengalami keretakan. Belum lagi tuduhan yang dilontarkan oleh teman baik mereka bahwa mereka menggunakan pelayanan semata-mata untuk mendapatkan uang. Gloria tidak kalah tertekannya dibandingkan dengan Bill yang mengalami depresi. Ia mengalami ketakutan dan kesedihan yang sangat mendalam. Sangat khawatir melahirkan anak ketiganya ke dunia ini karena pada saat itu sistem pendidikan di sekolah banyak dipengaruhi oleh filosofi bahwa Tuhan telah mati. Dan masyarakat pun terjerat dalam kecanduan obat-obatan serta tekanan rasis yang begitu kuat. Namun, dalam kegelisahan dan kekhawatiran,
Tuhan mempunyai rencana indah bagi mereka berdua. Pada waktu malam tahun baru, ketika Gloria yang dalam kesedihan dan ketakutan duduk di ruang tamu mereka, Gloria merenung kembali. Pada tanggal 12 Juli 1971, akhirnya Gloria Gaither melahirkan putra ketiganya dengan selamat dan sehat. Gloria tidak lagi mengkhawatirkan masa depan bayi laki-lakinya, dan anak itu mereka beri nama Benyamin. Kebangkitan Kristus telah memperbaharui pemikiran mereka. Kami sadar bahwa kebangkitan adalah hal yang benar. Itu benar dalam setiap situasi. Itu benar di dunia yang akan datang. Tuhan mempunyai rencana. Kebangkitan adalah fakta kehidupan, dan saya pikir itu dibangun ke dalam bumi sebagai metafora untuk Kristus di awal penciptaan. Jika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya, kita adalah pemenang. Bagaimana jika besok dunia hancur? Hidup kita dan masa depan kita tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada Dia yang telah hidup. Yesus hidup, because He lives, sebab Dia hidup. Karena terinspirasi oleh mukjizat kelahiran anak ketiga mereka, maka mereka mengubah lagu ini, sebab Dia hidup. Pujian ini sekali lagi menggambarkan akan pengharapan yang dimiliki orang percaya di dalam Kristus. Seperti Gaither, sebenarnya kita di hari-hari ini sedang mengalami hal yang sama, yaitu ketidakpastian, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, dan berbagai macam persoalan yang muncul di hadapan kita. Namun sebenarnya, di balik kondisi tersebut, kita juga memiliki harapan dan masa depan yang pasti karena kita juga ada di tangan Tuhan. Saat kita menyadari bahwa Tuhan memegang masa depan dan membuat hidup layak untuk semua orang yang percaya kepadanya, kita dapat menghadapi hari esok dengan segala ketidakpastian yang ditimbulkannya.